Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Ada yang hobi nonton film nggak? Terutama film-film yang bergenre action seperti Secret Agent begini. Seru kan? Rasanya pengen bisa jadi tokohnya. Serba bisa, bahkan akurat dalam beraksi. Dunia intelijen memang menarik. Rasanya kita bisa mencari tahu sesuatu, menganalisa, mengobservasi, menyelidik, dan memutuskan sesuatu. Sebuah perjalanan politik negara bahkan perdamaian dunia bisa terjadi karena peran penting dari dunia intelijen dan spionase. Tugas dari agen rahasia ini adalah mengumpulkan informasi dengan kemampuannya, melihat hal-hal khusus yang tidak biasa diperhatikan oleh awam. Memilih dan menyeleksi orang-orang terbaik adalah salah satu keahlian dari orang-orang hebat ini. Mewujudkan sebuah perusahaan, sebuah organisasi, bahkan sebuah negara yang baik, tidak terlepas dari memilih orang-orang terbaik. Bukan satu pekerjaan yang mudah, tapi harus dilakukan. Memilih calon-calon pemimpin dari generasi penerus juga bukan perkara mudah. Dibutuhkan orang-orang berpotensi yang mampu menjadi mata bagi sebuah organisasi untuk bisa memantau, mengobservasi, mengevaluasi, dan memutuskan seseorang apakah layak untuk dijadikan kandidat seorang pemimpin. Tangan Pengharapan juga memiliki orang-orang spesial ini. Mereka adalah guru pedalaman. Melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia merupakan misi dari Tangan Pengharapan. Dibutuhkan kandidat-kandidat terbaik dari seluruh Indonesia yang akan menjadi perwakilan untuk kembali membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Untuk itulah, Tangan Pengharapan membutuhkan guru sebagai perpanjangan tangan untuk menyeleksi anak-anak terbaik bangsa. Alwin, seorang guru yang ditugaskan di Desa Kleja, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Alwin pernah berpengalaman di pedalaman Papua. Ya, dulu sih saya pernah mengajar di Papua. Sempat mengajar di Papua dan ikut salah satu yayasan sih. Setelah itu selesai kontrak, kembali ke Kupang. Terus sempat vakum beberapa bulan tidak pernah mengajar lagi. Terus yayasan panggil lagi untuk mau pergi ke Papua. Tapi saya masih berpikir bahwa saya sudah pernah mengajar di Papua, saya belum pernah mengajar di NTT sini. Kenapa saya harus jauh-jauh mengajar di sana, sedangkan di NTT sini banyak anak yang butuh pendidikan. Dan sebenarnya saya dapat juga melalui mimpi sih. Padahal mimpi saya rasa bilang, kenapa Pak Guru harus jalan, padahal kami di sini. Terus itu baru kayaknya saya harus betul-betul mengabdi dulu di tanah timur ini. Makanya saya daftar ikut YTP. Tiba-tiba diterima. Oh, puji Tuhan, kayak panggilan betul bahwa saya harus di timur dulu. Pemuda asal Kupang dan dari suku Rote ini bergabung di Tangan Pengharapan sejak Juli 2017. Walaupun sudah pernah bertugas menjadi guru di pelosok, bukan berarti Alwin tidak menghadapi tantangan di tempat yang baru. Selain itu, sulitnya mendapatkan air bersih menjadi rintangan tersendiri yang harus dihadapi Alwin sehari-hari. Mungkin berbaur dengan budaya sini yang masih terlalu keras adatnya, terlalu banyak pemali. Mereka bilang pemali sih. Terus kesulitan juga, sulit mendapatkan air bersih.
Ada satu hal yang cukup membanggakan dari sekolah tempat Alwin bertugas, yaitu satu-satunya sekolah di daerah Kleja yang mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Tony is my friend. He is a student of all his friends like him. Tangan Pengharapan melatih guru-guru pedalaman sebelum mereka ditugaskan ke pelosok. Bukan hanya memperlengkapi mereka dalam kemampuan mengajar saja, tapi juga bagaimana hidup bermasyarakat. Dan satu hal yang terpenting, mereka menjadi wakil dari Tangan Pengharapan untuk melatih, melihat, mengobservasi, mengevaluasi, serta merekomendasikan anak-anak didik yang berpotensi menjadi kandidat calon pemimpin yang akan diadopsi dan dibeasiswakan oleh Tangan Pengharapan. Agar suatu hari nanti mereka bisa kembali menjadi pemimpin untuk membangun daerahnya. Sejauh ini ada 2 orang anak dari Feeding and Learning Center Kleja yang sudah bergabung dengan Asrama Tangan Pengharapan Jakarta untuk mendapatkan beasiswa dan pendidikan akademik dan pembentukan karakter. Mersiana dan Alexander. Dalam kegiatan sehari-hari sebagai guru, Alwin akan mengajarkan kurikulum dan teknik-teknik belajar yang praktis kepada anak didiknya. Namun di luar jam belajar mengajar, Alwin membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama dengan anak-anak. Dia cara ngajarnya kayak langsung kayak paham begitu. Kayak dia ngajar itu pelan, dia slow tapi langsung cepat ngerti. Di satu sisi, Alwin juga merasakan kedekatan secara emosional dengan anak-anak didiknya. Ketika saya mengajar sini, saya lebih nyaman, kayak dihargai. Anak-anak juga sangat menikmati sekali. Mereka senang kalau beraktivitas begitu, menyanyi, olahraga dan lain sebagainya. Dan saya rasa hidup di kampung lebih nyaman, tentram, damai, gelap. Biasanya setelah guru-guru Tangan Pengharapan merekomendasikan sosok anak yang berpotensi untuk dibentuk jadi pemimpin, pendiri Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus atau perwakilan dari staf pusat akan berkunjung ke senter tersebut untuk memastikan kembali kriteria anak yang sudah direkomendasikan. Seperti kedatangan Ibu Heni Kristianus di kegiatan kunjungan tahunannya. Bapak, kalau Mercy boleh ikut ke Jakarta, kami biayai sekolahnya sampai kuliah. Bapak tidak mau? Mau. Coba omong nih Mama Kak, karena ini sebentar sudah selesai SD. Dia semua mau menangis tuh, semua ikut pi Jakarta. Nama saya Merciana Bikolo. Usia saya 12 tahun. Saya sekolah di SDN Kleja. Saya ingin melanjut sekolah saya di Jakarta bersama Tangan Pengharapan. Saya harus tinggalkan mama dan bapak saya di sini untuk mengajar cita-cita saya. Saya janji saya akan berhasil dan kembali ke desa ini untuk perbaiki desa saya. Wherever he goes, the kids follow him. And he's all the time interacting. So it's pretty nice that he's there to help the kids. That's why they're always around him, which means he's a good teacher. It's nice to have him there. People are happy with him. And he's always smiling.
That's one thing nice about him. He's always, you don't see him angry or anything. He's always smiling. I like that. Alwin dikenal anak-anak didiknya di Feeding and Learning Center Kleja sebagai sosok yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itulah yang menjadi salah satu alasan Alwin untuk tetap menikmati tugasnya di pedalaman. Walaupun kondisi kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Kondisi alam yang kering dan susah air. Namun juga kadangkala bisa hujan lebat dan memutuskan akses ke desa itu karena sungai meluap sehingga kesulitan untuk membawa bahan makanan melintas. Kendala lain adalah tidak adanya listrik dan sinyal telepon. Untuk ngecas HP saja, Alwin harus ke kota dengan pinjaman sepeda motor. Bahkan kadang menitipkan ponselnya kepada masyarakat yang kebetulan akan pergi ke kota. Dan kadangkala juga numpang di rumah-rumah penduduk yang ada listrik sepanjang perjalanan menuju kota. Untuk komunikasi, kebutuhan sinyal juga hanya ada di titik-titik tertentu. Bukit-bukit, tempat tinggi, atau bahkan pohon-pohon yang ada sinyal. Jadi Alwin harus berjalan kaki mencari dan menuju perbukitan tadi. Ada satu kebanggaan tersendiri bagi orang tua Mercy dan Alex karena mereka tahu anak mereka terpilih untuk dibentuk menjadi calon pemimpin. Disinilah dukungan orang tua sangat dibutuhkan untuk masa depan pendidikan anak mereka. Kasih pesan bilang belajar yang baik. Pesan belajar yang baik, rajin, jangan tidak boleh nakal, melawan juga. Selalu berdoa. Oke, selamat pagi. Jadi seperti biasa hari ini kita belajar dari rumah ke rumah. Dimana hari ini saya akan pergi belajar di salah satu anak yang namanya Rio. Kebetulan dia bersekolah di FSC Kleja bersama dua orang adiknya. Rumahnya ada di seberang kali. Dan sekarang saya baru mau start dari tempat tinggal di sekolah. Kalian bisa lihat di sana ada kebun sekolah. Memang saya sudah tumbuh. Oke, ayo kita pergi. Nah, Kevin dan Alfian sedang mengumpulkan kayu bakar karena mereka tinggal bersama kakaknya, jadi mereka membantu dengan mengumpulkan kayu bakar. Guru pedalaman Tangan Pengharapan menjadi mata bagi yayasan untuk memilih anak-anak terbaik calon pemimpin bangsa yang akan dididik di 10 sekolah berasrama yang tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa. Hasil terbaik selaras dengan perjuangan. Guru pedalaman bukan sekedar bertualang, menjadi pejuang terpercaya di lapangan yang membelah daratan bagai mata elang. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat
mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.